Simpan yang cantik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sehat ini semua yang udah hadir 10 orang sehat? Sehat nak? Aisyah. Sehat, Ustazah. Iya, hidupkan video kameranya nak biar Ustazah lihat. Udah siap nih ya, udah pada mandi, sarapan, kemudian sudah memakai seragam sekolah dan mempersiapkan pembelajaran hari ini ya kan. Ada 3 pelajaran. Pelajaran apa aja hari ini? Matematika. Terus apa lagi nak? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baru? Tajwid. Tajwid. Iya. Mana yang membingungkan? Matematika ya? Kalau matematika sama bahasa Indonesia, mana yang paling membingungkan? Matematika ya? Iya Pak Dia? Apa Pak Dia yang paling membingungkan? Matematika ya nak ya? Hidupkanlah kameranya, yuk. Biar saja lihat yang di sana, gimana wajahnya, gimana keadaannya, gitu kan? Jadi nampak, walaupun nggak nampak di dalam kelas, setidaknya saja nampak di kamera. Oh seperti ini Aisyah, gitu kan? Jadi kalau nanti saja melihat absennya, ya mau menuliskan nilainya, bisa terbayang saja wajahnya. Walaupun susah ya, karena pun istilahnya kamera ini juga punya keterbatasan ya. Hilwani, Mulan, seperti itu. Nayara, gak apa-apa, hidupkan saja ya. Kalau yang di kamar, kalau dia yang di ruang tamu. Kalau kamarnya rapi-rapi, kalau beserak ya kan. Siapa yang kamarnya masih beserak, nanti dirapikan. Oke. Semalam kita buka dulu dengan lafaz basmalah pembelajaran hari ini. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Yuk sama-sama kita baca yuk sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di sini yang belum mengerjakan tugas. Ada enggak di sini yang belum mengerjakan tugas? 1 soal tentang perbandingan senilai. Tunjuk tangannya. Coba yang udah datang ini angkat bukunya yang dia sudah mengerjakan tugas, yang sudah memotokan sama Ustazah atau mengirimkannya di grup matematika 7A maupun 7B. Ayo. Iya, bagus Mutia. Ayo, Anissa Zahra, Aisyah, iya, Aresa, Padia. Ya coba tunjukkan. Sophia mana Sophia Mumtaz? Enggak nampak Ustazah nak Sophia. Tunjukkan bukunya. Sophia. Oh ya. Oke. Padia, iya Sophia. Ya bagus ya Sophia. Oke, dah. Turunkan. Ya, jadi yang sudah mengumpulkan tugas sudah Ustazah nilai. Juga kita bahas sedikit ya bagaimana jawaban yang benar. Jadi perbandingan, Ustazah share dulu ya materi kita. Oke, sudah 19 orang walaupun masih sedikit dari jumlah siswanya 60 lebih, tetapi tidak apa-apa ya. Kita mulai saja. Ada 2 perbandingan. Apa aja nak perbandingan? Ayo, ada 2 perbandingan. Perbandingan apa saja? Perbandingan sejenis. Iya, sama perbandingan berbalik nilai. Iya, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai.
Apa pengertian perbandingan senilai? Apa pengertian perbandingan senilai? Perbandingan Perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain semakin besar. Iya, bagus. Kalau perbandingan berbalik nilai, Nak? Perbandingan berbalik nilai? Perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil. Iya. Itu dia. Lihat ya, Hilwani bagus sekali ya. Perbandingan senilai, jika salah satu variabel diperbesar, maka yang lain ikut besar. Jadi dia senilai. Besar. Kalau dia kecil gitu. Tapi kalau berbalik nilai, dia kebalikannya, makanya dibilang berbalik nilai. Kalau satu variabel besar, maka variabel yang lain kecil. Kalau variabel yang lain kecil, maka yang lainnya besar. Contoh perbandingan senilai kemarin sudah kita bahas, yaitu apa contohnya? Ayo sebutkan contoh. Misalnya banyak bensin dengan jarak yang ditempuh ya, apalagi banyak barang dengan jumlah harga. Misalnya beli cabai misalnya ya, 1 kilo 25.000. Kalau kita beli dengan kiloan yang lebih besar, maka uang yang kita keluarkan juga semakin besar. Itulah yang dikatakan senilai. Sekarang yang kedua ya, kita bahas berbalik nilai. Bagaimana perbandingan berbalik nilai? Tulis, kalau sudah ada yang nulis bagus ya, karena kan materinya sudah Ustazah kasih. Cuma buat contohnya ya, berbalik nilai. Contoh perbandingan berbalik nilai. Tulis. Contoh perbandingan berbalik nilai. Contoh perbandingan berbalik nilai. Contohnya, 1. Banyak pekerja dengan waktu penyelesaian. Banyak pekerja dengan waktu penyelesaian. Yang kedua, contohnya kecepatan mobil dengan waktu tempuh. Kecepatan mobil dengan waktu tempuh. Itulah 2 contoh yang Ustazah kasih dari perbandingan berbalik nilai ya. Jadi kalau jumlah pekerjanya semakin banyak, maka waktu penyelesaiannya semakin sedikit, semakin cepat. Misalnya kalau contohnya gini, misalnya ada sebuah bangunan atau sebuah rumah, itu jumlah pekerjanya pertama 50 orang. Targetnya bisa 100 hari misalnya. Tapi karena mau cepat ditempati rumahnya, maka pekerjanya ditambah ya, tadi 50 kan, ditambah 25 orang. Jadi 75 sekarang tukangnya atau pekerjanya. Maka waktu penyelesaiannya semakin apa, Nak? Semakin apa? Iya, semakin sedikit kan, semakin cepat. Yang tadinya 100 hari, nanti entah-entah 50 hari sudah siap. Itulah yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Begitu juga kecepatan mobil dengan waktu, ya kan? Semakin cepat, waktunya semakin apa? Nyampenya kita. Semakin cepat nih kita ayah kita atau abi kita bawa mobil, maka semakin cepat enggak kita sampai ke sekolah? Iya. Semakin dipertinggi kecepatan mobilnya, maka kita akan waktu tempuhnya akan semakin kecil atau sedikit gitu. Kalau yang mungkin baru sampai rumah, baru sampai gang rumah kita, kecepatannya masih 50 per gitu ya.
udah sampai jalan besar, jalan aspal, ditambah kecepatannya menjadi 100 per, maka waktu kita sampai ke sekolah misalnya itu akan semakin cepat. Nah, seperti itu ya, perbandingan berbalik nilai. Oke, sudah Ustazah jelaskan contohnya. Sekarang kita lihat ya kembali ya. Ini perbandingan senilai, kemarin rumusnya. Ini contohnya sudah ya contohnya ini. Nah, ini grafiknya dulu Ustazah jelaskan. Grafiknya ya. Grafik ini yang di bawah itu jarak, satuannya kilometer. Kemudian di sini banyaknya bensin, itu satuannya liter. Maka ketika jaraknya 9 km, maka bensin yang digunakan ini titiknya ini kan 50 ke atas, berarti ini 50 lebih ya. Coba kita lihat. Nah, jadi 972 katanya ya. Berarti ini 9, ini diibaratkan titik ini nak 72 gitu ya. 18 kita tengok ke atas. 18 bensinnya ini terbalik ini ya. 144 gitu ya. Nah, jadi 144. Jadi 18 ini 144. Ini enggak pas ya, 150 di bawah 150. Jadi ini sesuai dengan tabel ini nak. Ya, sesuai dengan tabel. Nih. Ini dia banyak bensin, ini jaraknya. Jadi oke, saja kembalikan ke tabelnya, ke grafiknya. Oke, ini kalau nggak salah ini ada salah nggak gambarnya ini? Salah nggak peletakannya? Seharusnya ini adalah (72) itu jaraknya ya. Berarti ini sebenarnya banyaknya bensin ya. Di sininya jarak ya. Nah, terbalik ini kata-katanya. Jarak seharusnya di sini, banyak bensin di sini ya. Jadi makanya 9 liter atau 9 itu jaraknya 72. Ah, ini 9 72. Ini kata-katanya aja nak, pindahkan tempatnya. Di sini jarak, di sini banyak bensin. Oke, bisa? Ini dipasang-pasangkan ya. Ini disebut gambar apa ini nak? Grafik apa ini? Ayo siapa tahu grafik apa ini? Diagram garis ya, Ustaz? Iya, bagus, diagram garis. Oke, lanjut ya. Ini oke, nggak apa-apa lah kita baca. Persediaan makanan ya, 1 ekor burung 12 hari, 2 ekor burung 6 hari, 3 ekor burung 4 hari. Ini salah satu contoh berbalik nilai. Jadi semakin banyak jumlah burungnya, maka semakin sedikit harinya. Makanan persediaannya habis itu makin sedikit. Ya iyalah, sama ya seperti kita. Ya. Lanjut. Ini tabelnya. Jadi kalau 1 ekor burung lama persediaannya habis 12 hari. Berarti perbandingannya 1:12. Kalau 2 lama persediaannya habis 6 hari. Berarti perbandingannya 2:6. Kalau 3 lama persediaannya habis 4 hari. Perbandingannya 3/4. 3:4. Secara umum dapat dituliskan perbandingan berbalik nilai adalah AC sama dengan BD, dengan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif dimulai dari berapa nak? Bilangan bulat positif dimulai dari berapa? 2 Ustazah. Kok 2? Bulat positif. 0. Kok 0? 1 Ustazah. 1 ya, yang positif. Ya. Kalau positif itu dia 1, 2. Kalau negatif -1, -2 dan seterusnya ya. Kalau 0 itu yang dimulai dari 0 bilangan apa? Bilangan yang awalnya 0 itu disebut bilangan apa?
Bilangan Genap. caca. Kalau bilangan asli dimulai dari berapa? Bilangan asli satu ya, bilangan asli. Kalau bilangan bulat gabungannya ya, bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Jadi kalau perbandingan senilai itu kita buat A per B sama dengan C per D. Tapi kalau berbalik nilai itu tinggal kita kalikan saja nak, AC sama dengan BD. Nanti saja kasih contohnya. Oke, ini contohnya ini nanti aja ya, usah jelaskan pakai kamera saja biar lebih jelas. Nampak kameranya nak? Nampak Ustazah. Jelas? Jelas Ustazah. Jelas. Oke. Ustazah jelaskan ya PR kita yang semalam, perbandingan senilai. Coba satu orang bacakan soal yang Ustazah kasih untuk perbandingan senilai. Ana Ustazah. Iya, silakan. Siapa nama anti? Siapa namanya nak? Mutia. Mutia. Iya, silakan Mutia. Tinggi Tugu Monas 35 meter. Tinggi Tugu Monas 35 km. Lanjut. Di dalam sebuah gambar model dengan skala 1:500. Oh, bukan yang ini nak, bukan yang ini. Yang ini kan yang minggu kemarinnya, yang minggu semalamnya. Ini 2 minggu yang lalu kalau nggak salah skala. Coba lihat lagi catatannya, latihannya. Atau ada yang mau bacakan selain Mutia, yuk. Ayo siapa? Iya silahkan. Namanya nak? Namanya? Alia Ustazah. Alia. Ustazah. Iya Alia, silahkan Alia. Diketahui A sama dengan 15 liter. A sama dengan 15 liter. Lanjut. B sama dengan 180 km. 180 km. Lanjut. C sama dengan 20 liter. C 20 liter. Terus. Tanya D. Ya, ditanya D. Ini diketahui ya. Ini ditanya. Oke. Jadi dia perbandingan senilai ini ya. Jadi kalau 15 liter dia menghabis jaraknya itu 180 km gitu kan. Kemudian kalau 20 liter berapa jarak tempuhnya? Kan itu yang jadi pertanyaan. Jadi kita anggap di sini X ya, boleh X, boleh Y, boleh huruf ya, yang penting huruf. Nah, maka caranya itu kita perbandingkan. Maka 15 per 20 boleh dia sini sama dengan 180 per X. Boleh. Seperti ini boleh. Ada juga nanti kita buat seperti ini, 15 per 180 dia ambil yang sejajar, atau 20 per X. Ini juga boleh. Nanti hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Jadi mau ini dulu baru ini boleh, atau dia pakai sejajar juga boleh. Jadi jangan bingung ya. Nah, boleh. Jadi saja pakai yang ini ya. 15 kali X kita silangkan 15X. 180 kali 20, 180 kali 20. 15 kali X, 15X, 180 kali 20. Ini saja tulis 15X, ini kita kalikan nak. Ini kita kalikan, maka hasilnya adalah 3600. Maka X sama dengan 3600. Kalau seperti ini, maka untuk mencari X, ini sama ini bagikan. Kita bagikan 3600 bagi 15. Hasilnya adalah 240 km. Ini dia jawabannya.
Banyak yang benar ya? Rata-rata benar. Benar? Benar, Nak? Benar. Iya, oke. Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, sekarang Ustazah kasih contoh lagi ya. Coba dengarkan, Ustazah bacakan aja soalnya, nggak usah ditulis biar cepat. Contoh kedua ini masih perbandingan senilai ya, biar bisa membedakan. Setelah berputar 18 kali, roda sepeda menempuh jarak sejauh 27 meter. Ini dia. Jadi gini ceritanya. 18 kali dia berputar, jarak tempuhnya 27 meter. Jika roda tersebut berputar 12 kali, berapa meter jarak tempuhnya? Berarti ini yang ditanya ya, kita anggap X. Senilai, maka 18 per 12 27 per X. 18 kali X 18X, 27 kali 12. 18X sama dengan, kalau 27 kali 12 324. Nanti boleh dicari ya. X sama dengan 324 per 18. Maka X sama dengan 18 kilometer. Ini dia. Nampak ya semua? Ini perbandingan apa, Nak? Perbandingan apa, Nak? Senilai, Ustazah. Senilai, bagus. Seperti inilah perbandingan senilai, cara mencarinya. Dah. Sekarang Ustazah kasih contoh berbalik nilai. Oh, sebelum itu ada nggak yang bertanya nih untuk yang nomor 2? Paham semuanya? Paham? Iya, bagus, insya Allah ya, bagus. Berbalik nilai. Sekarang ini contohnya Ustazah kasih ya, dengarkan aja. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 pekerja dalam waktu 12 minggu. Kita tulis 15 pekerja bisa menyelesaikannya waktu 12 minggu. Kita buat 12 minggu. Dah. Jika pekerjaan itu harus selesai dalam 9 minggu, 9 minggu. Berarti minggu taruh di sini, Nak, 9 minggu. Jadi kita harus meletakkan satuannya itu sesuai. Karena dia mengatakan minggu, berarti di minggu. Jangan pula 9-nya taruh di sini, nanti nggak nyambung pekerja dengan minggu. Bisa ya? Meletakkan satuannya itu sesuai pada tempat yang sama. Itu intinya. Banyak pekerjaan yang harus ditambah adalah banyak pekerja yang harus ditambah. Berarti dia di sini nanya pekerja yang harus ditambah. Di sini yang dia tanya. Jadi soal itu kadang nggak harus yang di sini, Nak, yang ditanya, nggak harus. Ya, yang penting kita paham meletakkan satuannya. Makanya soal dibaca dengan teliti dan benar. Dah, baru kita jawab. Bagaimana cara menjawab perbandingan senilai? Ayo rumus perbandingan, berbalik nilai. Apa tadi rumusnya, Nak? Apa tadi rumusnya? A per B sama dengan Terus jadi kali kayak mana? Yang tadi, yang di PPT tadi, Nak. Ayo. Yang ini, tunggu ya.
Ini nampak? Nampak nggak ini? Nampak Ustaz. Nampak, ini. Oke, tunggu ya. Berbalik nilai. Ini grafiknya. Yang ini nak, A kali C, B kali D ya. Jadi dia seperti ini. Ini dia rumusnya. Jadi kalau dia berbalik nilai kita kalikan saja gitu. Sekarang nampak kameranya? Nampak Ustaz. Nampak. Oke. Pak Ustazah. Oke, sekarang kita buat. Boleh juga sih kita buat seperti yang di A per B itu boleh juga, tapi kita langsung saja. Berapa A-nya, Nak? Berapa A-nya? A-nya berapa? 15, bagus. C-nya berapa? C-nya? Gini, 12. Oke. Berapa B-nya? Ini aja nak, A B C D gitu ya. A B C D. Berapa C-nya? Berapa C-nya? Berapa B-nya? A B gini, A B C D gitu ya. A B C D, salah usah jadi. A B C D. Ayo, berapa B-nya? A-nya 15, C-nya 12. Di sini X ya. X ya ini ya. Kita anggap X, baru D-nya ini ya, 9. Dah. 15 kali 12. Ayo. 15 kali 12. 180. X kali 9, 9X. Boleh kita putar. Bukan putar atau pindah tempat ya, supaya dia seperti ini. Seperti ini. Baru X-nya 180 bagi 9. Berapa 180 bagi 9? Berapa? 20. Berarti kalau 15 pekerja 12 minggu, kalau 9 minggu, di sini 20 pekerja. 20 pekerja. Tapi soal ini menanya berapa pekerja yang harus ditambah. Berapa berarti? Proyek ini harus menambah pekerjaannya. Jumlah pekerja 5 20 kurang 15. 20 kurang 15. Jadi 5 pekerja. Dia kan cuma minta tambahannya. Jadi tambahannya 5 pekerja. Kalau 9 minggu kan 20 pekerja, dia sudah punya 15. Berarti si proyek tadi, mandor tadi atau pemegang proyek tadi harus tambah 5 pekerja supaya bisa selesai 9 minggu. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya? Silahkan. Ini dia, ini semua ya nomor 3. Silahkan tanya, ayo. Ini ya, biar lebih mudah ini ya. A B C D gitu ya. A B. Oh, ini mana yang lebih mudah ya? Ini A, ini C. Berarti A B C D gitu ya. Kita buat aja di sini. A B C D. Ini saja bulat-bulat ya. Jadi gunakan rumus ini. Gunakan rumus ini. A-nya 15, C-nya 12, B-nya kalau yang ditanya ubah aja hurufnya X boleh, D-nya 9. Ini dia. Iya, Mi. Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Gak ada. Oke, catat soalnya 1. Catat soalnya 1 nak. Ini jumlah tambahan pekerja ya, 5. Dah, sekarang catat soalnya nomor 1. Diketahui, langsung saja ya, diketahui sebuah asrama, gak usah dicatat kata-katanya,
sebuah asrama memiliki penghuni sebanyak 30 orang. 30 orang. Buat kayak gini, kayak Ustazah ini ya. Ntar ya, sedikit lagi. Nih, 30 orang. Kita buat panah. Persediaan makanan yang ada diperkirakan akan habis selama 8 hari. Jadi kalau 30 orang, persediaannya habis 8 hari. Karena ada tambahan 10 orang penghuni, berapa hari persediaan makanan akan habis? Berapa hari persediaan makanan akan habis? Berarti di sini yang ditanya. Ustazah ulangi, karena ada tambahan 10 orang penghuni, berarti penghuninya jadi berapa? 40. Iya, bagus. Di sini jadi 40. 30 orang, persediaan makanan habis 8 hari. Kalau 40 orang, berapa hari? Perbandingan berbalik nilai. Oke. Jadi jawablah berapa X-nya. Bisa, Nak? Bisa? Ya Allah, Ustazah. Ya, insya Allah ya. Oke, dicoba ya, dikerjakan. Waktunya sudah habis. Jadi soal 1 tadi dikerjakan sama seperti biasa. Kumpulkan di grup 7A 7A, 7B 7B. Dah. Kemudian kalau ada yang nggak paham, tanya sama Ustazah. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Ditanya, jangan diem-diem. Oke, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap SMP lah Umi pikir. Si Febi udah bisa ngerti dia Umi. Udah diajarin lagi. Ini kan lebih ada udah tersimpannya ada